Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Teofilo Perigobalona. Saya dari kelas 11 MIPA 5, nomor absen 35 dari kelompok 5 yang membahas tentang Partai Komunis Indonesia. Perkenalkan, nama saya Gembang Gusti Sardiana, nomor absen 23 dari kelas 11 MIPA 5. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah, nomor absen 2, kelas 11 MIPA 5. Perkenalkan, nama saya Kumadi Labostria, nomor absen 24, kelas 11 MIPA 5. Inksnifliet dan kaum sosialis Hindia Belanda lainnya membentuk serikat tenaga kerja di pelabuhan pada tahun 1914 dengan nama Indies Social Democratic Association. Pada dasarnya dibentuk oleh 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP dan Partai Sosialis Belanda yang kemudian menjadi SDP. Komunis yang berada dalam kepemimpinan Hindia Belanda, para anggota Belanda dari ISDV memperkenalkan ide-ide Marxis untuk mengedukasi orang-orang Indonesia mencari cara untuk menantang kekuasaan kolonial. Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah sebuah partai politik di Indonesia yang telah bubar. PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, yang pada akhirnya dihancurkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang. Pembentukan dan pertumbuhan. Pada Kongres ISDV di Semarang, Mei 1920, nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia atau yang disebut PKH. Semaun adalah ketua partai dan Darsono menjabat sebagai wakil ketua. Sekretaris bendahara dan 3 dari 5 anggota komite merupakan orang Belanda. PKH adalah Partai Komunis Asia pertama yang menjadi bagian dari Komunis Internasional. Henk Snevlit mewakili partai pada Kongres Kedua Komunis Internasional 1921. PKI muncul kembali di panggung politik setelah Jepang menyerah pada tahun 1945 dan secara aktif mengambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan dari Belanda. Banyak unit bersenjata berada di bawah kontrol atau pengaruh PKI. Meskipun milisi PKI memainkan peran penting dalam memerangi Belanda, Presiden Soekarno khawatir bahwa semakin kuatnya pengaruh PKI akhirnya akan mengancam posisinya. Pada Februari 1948, PKI dan Partai Sosialis membentuk front bersama, yaitu Front Demokrasi Rakyat. Front ini tidak bertahan lama, tetapi Partai Sosialis kemudian bergabung dengan PKI. Pada saat itu milisi Pesindo berada di bawah kendali PKI. Pada tanggal 11 Agustus 1948, musuh kembali ke Jakarta setelah 12 tahun di Uni Soviet. Biro PKI direkonstruksi termasuk di Aidit, MH Lukman dan Joto. Sekian dari video saya ucapkan para mesanti. Om Santi 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 Om.